Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, terima kasih kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhtadin. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya dan silahkan lanjutkan untuk menonton, jangan di skip, dan silahkan cermati, telaah, tonton dengan seksama. Terima kasih. Kabar buruk setelah defisit APBN, sekarang defisit neraca perdagangan. Ilusi ketahanan ekonomi yang selama ini dipamerkan pemerintah akhirnya runtuh. Belum kering ingatan kita pada APBN yang defisit dan terus megap-megap akibat beban utang dan pembiayaan proyek mega. Kini tameng terakhir kita, surplus neraca perdagangan yang bertahan 72 bulan alias 6 tahun resmi tamat dan berbalik menjadi defisit 1,61 miliar US dollar. Defisit ini sekaligus mengakhiri rekor surplus perdagangan selama 72 bulan atau 6 tahun berturut-turut. Padahal sebelumnya Badan Pusat Statistik masih mencatat Indonesia membukukan surplus perdagangan selama 72 bulan tanpa putus sejak Mei 2020. Rekor tersebut menjadi salah satu penopangan ketahanan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kini situasinya berbalik. Indonesia mengalami defisit perdagangan sebesar 1,61 miliar US dollar, menandai berakhirnya periode surplus terpanjang dalam sejarah terbaru perdagangan nasional. Ini bukan sekedar angka, ini adalah bukti empiris kegagalan struktural pemerintah dalam mentransformasi ekonomi nasional. Selama bertahun-tahun pemerintah menepuk dada mengklaim hilirisasi sebagai juru selamat. Faktanya kita hanya beruntung saat harga komoditas global melonjak. Begitu pasar dunia normal, borok asli langsung terekspos. Industri manufaktur dalam negeri mati suri. Dan ketergantungan pada impor bahan baku serta migas tetap akut. Celakanya Bank Indonesia bahkan sudah menguras energi dengan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 2 kali demi menahan kejatuhan rupiah. Langkah darurat moneter ini kini berubah menjadi buah simalakama yang menghantam meja makan rakyat kecil. Ketika defisit perdagangan menguras pasokan dolar, kenaikan suku bunga yang sudah dieksekusi BI otomatis mencekik sektor real. Dampaknya langsung terasa di akar rumput. Cicilan KPR, kredit motor ojol, dan modal usaha UMKM kian melambung tinggi. Di sisi lain, harga bahan pokok berbasis impor terus meroket. Kombinasi modal yang mahal dan biaya produksi yang membengkak memaksa industri melakukan efisiensi ekstrim. Gelombang PHK massal kini mengintai di depan mata, sementara jaring pengaman sosial APBN sudah terkuras habis. Rakyat kecil kembali dipaksa membayar ongkos dari salah urus dan kegagalan strategi ekonomi para penguasa. Emang gue pikirin. Pertama kali dalam 6 tahun neraca perdagangan Indonesia defisit. Artinya impor lebih besar daripada ekspor sekarang. Gue juga heran, padahal pas gue posting masalah kelapa briket kemarin, banyak loh anak-anak Indonesia yang kirimin gue foto usaha mereka di bidang ekspor. Defisitnya itu di bulan Mei 2026. Artinya obatnya jelas, kita tuh harus gedein ekspor yang bukan migas. Harus banyak anak-anak muda kita yang terjun di dunia ekspor. Pas gue bahas kelapa briket kemarin, banyak loh yang komen, mereka pelaku nyata ekspor. Ada 3 anak Gen Z bikin pabrik gula kelapa organik di Banyumas, marketnya ekspor. Ada orang Solo yang pergi ke Sumatera Selatan dan punya pabrik pengolahan kelapa dan ekspor karbon aktif ke China. Ada yang lagi berusaha cari buyer. Mereka ini tanpa disuruh udah jadi mesin devisa yang kelihatan loh, tinggal difasilitasin aja. Dan ada dari mereka yang ngaku mereka ekspor masih pakai undername, minjem perusahaan orang lain. Artinya perizinan ekspor itu untuk orang yang pemain kecil dan pemula itu masih mahal dan susah. Kita
Kita ambil contoh Sri Lanka. Produksi kelapanya lebih sedikit dari kita, tapi mereka punya merek namanya High Carb, dan itu adalah salah satu brand karbon aktif terbesar di dunia. Kenapa kita sebagai produsen kelapa terbesar di dunia nggak punya brand besar yang mendunia? Kenapa karbon aktif kelapa kita diekspor ke China, terus China jual lagi ke seluruh dunia? Ini kan bukan masalah siapa yang bisa produksi kelapa paling banyak, berarti siapa yang siap dengan industri ekspor. Jadi obat buat neraca dagang kita ini bukan cuma nunggu harga minyak turun, tapi perbanyak anak-anak muda yang bisa masuk ke bisnis ekspor. Permudah izin ekspornya, bantu mereka punya merek sendiri, kasih mereka akses ke buyer langsung, kasih permodalan yang gampang. Bayangin kalau ribuan anak-anak muda ini nggak terjebak pinjol dan judol, tapi terjebak dalam bisnis ekspor. Apakah nggak jadi negara maju kita? Talenta ekspor kita banyak, gue banyak nemu anak-anak muda jago. Masalahnya kita mau bantu apa enggak? Karena gue jujur, akhir-akhir ini ekspor lemes banget, terutama anak-anak muda yang baru mulai ekspor udah jarang kelihatan sekarang. Rekor yang bertahan selama 6 tahun akhirnya putus. Indonesia yang selama 72 bulan berturut-turut selalu mencatat surplus perdagangan, kini justru mengalami defisit. Pertanyaannya, apa dampaknya buat rakyat? Apakah harga barang akan naik, rupiah melemah, atau ekonomi melambat? Pada Juni 2026, Indonesia mencatat defisit neraca perdagangan sebesar 1,61 miliar US dollar. Artinya nilai barang yang diimpor Indonesia lebih besar dibandingkan nilai barang yang diekspor ke luar negeri. Ini sekaligus mengakhiri rekor surplus perdagangan yang sudah berlangsung sejak Mei 2020. Bagi masyarakat, dampaknya mungkin tidak langsung terasa hari ini. Namun jika defisit terus berlanjut, ada beberapa risiko yang perlu diwaspadai. Pertama, kebutuhan dolar untuk membayar impor bisa meningkat. Jika permintaan dolar naik sementara pasokannya terbatas, nilai tukar rupiah berpotensi tertekan. Yang kedua, jika ekspor melemah dalam waktu lama, pertumbuhan ekonomi juga bisa ikut melambat karena aktivitas industri dan perdagangan berkurang. Dan yang ketiga, sektor usaha yang bergantung pada pasar ekspor bisa menghadapi tantangan lebih besar, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi investasi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, perlu diingat, 1 bulan defisit belum tentu berarti ekonomi sedang bermasalah. Banyak ekonom menilai yang perlu diperhatikan adalah apakah tren defisit ini akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan atau hanya bersifat sementara. Jadi yang perlu diawasi bukan hanya angka defisit 1,61 miliar US itu, tapi apakah Indonesia mampu kembali meningkatkan ekspor dan menjaga agar impor tidak tumbuh terlalu jauh meninggalkan ekspor. Karena jika defisit berlangsung lama, dampaknya bisa merembet ke rupiah, dunia usaha, hingga ekonomi yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Menurut kamu, apakah defisit neraca dagang ini hanya sementara atau menjadi tanda ekonomi Indonesia mulai menghadapi tekanan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Breaking news, neraca perdagangan Indonesia defisit 1,6 miliar dolar di bulan Mei. Yang mana ini memecahkan rekor ya guys, yang mana sebelumnya itu terakhir kali kita minus itu di April 2020. Jadi defisit perdagangan ini memang banyak faktor ya guys. Salah satunya itu adalah perang Iran dan Amerika, yang mana harga gas dan minyak itu naik drastis. Yang mana itu akan meningkatkan secara drastis nilai impor kita. Tapi padahal ada anomali guys di sini, yang mana harga batu bara itu, terus harga minyak sawit dan harga nikel itu kan juga naik ya saat perang terjadi. Tapi hal ini tidak berdampak signifikan ke neraca dagang kita guys, yang mana ini cukup anomali ya. Ya tapi mungkin neraca perdagangan di bulan Juni itu mungkin akan membaik ya guys, karena kan Mei itu puncak-puncaknya harga minyak itu sangat tinggi. Lalu ada juga kabar inflasi kita naik 0,44% month to month. Tapi inflasi ini memang sudah diantisipasi market ya guys, karena kita tahu memang harga-harga barang itu naik sejak perang Amerika dan Iran. Yang diharapkan sejak turunnya harga minyak ini akan menurunkan inflasi juga ya, karena kan kita tahu sekarang harga minyak sudah di level sebelum perang. Memang ini data-datanya cukup buruk ya guys, tapi kita harus tahu juga bahwa data ini diambil di bulan Mei ya. Jadi memang sangat terlihat bahwa ini adalah efek dari. Baik saudara-saudara sekalian, terima kasih telah menonton channel ini, berita ini. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum itu dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan berita informasi selanjutnya. Terima kasih.